Shalom saudaraku yang terkasih, kembali kita akan merenungkan renungan Gema pada hari ini dengan tema kasih karunia bagi kemuliaan Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian dan pemahaman atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan ini. Amin. Seorang wanita yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah karya yang dia lakukan. Seperti apakah karya tersebut? Mari kita saksikan. I pray for your healing, the circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, a restoration of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name. In Jesus' name. Saudaraku yang terkasih, yang kita saksikan adalah seorang wanita yang bernama Vanessa yang menggambarkan dengan kedua tangannya lukisan yang begitu indah, lukisan yang begitu arsitek, yang luar biasa indahnya, yang menggambarkan tentang, melukiskan tentang wajah Tuhan Yesus yang memakai mahkota duri di atas kepalanya. Saudara, ketika kita menyaksikan lukisan yang dilakukan oleh Vanessa, apa yang ada dalam benak kita? Pasti dalam benak kita adalah penderitaan yang Tuhan Yesus harus tanggung di atas kayu salib dengan memakai mahkota duri, menanggung segala dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, Yesus menebus dosa kita. Kita diangkat dari budak dosa menjadi anak Allah di dalam kematiannya di atas kayu salib. Sebuah gambaran yang mengingatkan kepada kita sekali lagi pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai penebusan atas dosa kita. Setiap kita Tuhan bisa pakai, dan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kita juga akan belajar dari dua tokoh Alkitab, yang dimana Tuhan juga memperlengkapi kedua tokoh Alkitab ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Siapakah tokoh Alkitab itu? Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Misael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditata, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dirancangkan itu. Tuhan mengaruniakan juga kepandaian di dalam dirinya untuk mengajar. Begitu pula kepada Aholiab bin Ahisamad dari suku Dan. Ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaannya sebagai perajin, perancang, dan pembuat tenunan dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus juga sebagai penyulam. Mereka melakukan berbagai pekerjaan dan membuat berbagai rancangan. Demikianlah firman Tuhan. Allah telah
memilih dua tokoh, Misael dan Aholiab. Dua tokoh ini Tuhan pakai secara luar biasa. Siapakah tokoh-tokoh ini? Misael adalah seorang pekerja bangunan dan dia adalah seorang perancang bangunan yang kita dapat kenal zaman saat ini adalah arsitek. Dia bukan hanya sebagai perancang bangunan, tetapi Tuhan juga memilih dia untuk menjadi pemimpin melakukan satu proyek yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan Tuhan juga mengutus rekan sepelayanan untuk mendukung pekerjaan dari Misael yang Tuhan percayakan, yaitu Aholiab. Siapakah Aholiab ini? Aholiab adalah seorang estetik. Dia tahu bagaimana menghias sesuatu dan merancang sesuatu. Dan dia punya kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, ketika Allah memilih kedua rekan sepekerjaan dari Musa ini, di sana dikatakan juga Allah juga memenuhi mereka dengan Roh Allah. Untuk apa? Untuk mereka diperlengkapi dengan hikmat, dengan keahlian, dengan kepintaran, pengetahuan, agar mereka dapat mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan memenuhi mereka dengan roh untuk mengajar orang lain di dalam melakukan pembangunan yang Tuhan sudah rancangkan. Pembangunan kemah suci Allah. Allah merancangkan pembangunan ini untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umat bangsa Israel. Ketika Allah memilih mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kata memenuhi dengan Roh Allah adalah yang pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab. Misael dan Aholiab adalah orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan rancangkan. Karena Tuhan merancangkan kemah suci itu membutuhkan hikmat, pengertian, pengetahuan secara detail. Karena Tuhan sudah merancangkan secara detail dari setiap pembangunan dari kemah suci itu. Bagaimana meletakkan permata, emas, perak di dalam peralatan-peralatan kemah suci. Dan bahkan bagaimana mengukir tabut perjanjian Allah. Bagaimana mengukir ukupan mezbah Allah. Semua dirancang dengan begitu indah. Dan Allah mengaruniakan kepada mereka hikmat dan keahlian itu. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Ketika Allah memilih orang-orang yang ingin dipilih bagi pekerjaan Tuhan, Allah memperlengkapi mereka. Dan kuasa Allah Roh Kudus tinggal diam di dalam hati dan pikiran mereka. Yang memberikan kepada mereka hikmat, pengetahuan, keberanian, pengertian, dan beberapa keahlian di dalam diri mereka. Dan bukan cuma itu, saudara. Tuhan juga mengutus orang-orang menjadi rekan sepekerjaan di dalam pembangunan kemah suci Allah. Sehingga terbangunlah kemah suci Allah itu di tengah-tengah umat bangsa Israel. Dan ketika kemah suci ini berdiri, siapa yang dimuliakan? Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhanlah yang diagungkan. Demikian dengan saya dan saudara. Kita adalah jemaat-jemaat Allah. Kita terpanggil dalam kehidupan kita menjadi anak Allah. Dan ketika kita terpanggil menjadi anak Allah, kita tidak dibiarkan menjadi anak-anak yang tanpa kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita orang yang berdosa ini, Allah sudah memilih kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Dan ketika Allah memilih kita menjadi anaknya, Allah rindu memakai setiap kita untuk bagi kemuliaan Allah. Sehingga setiap pribadi lepas pribadi di dalam persekutuan gereja kita, Allah memperlengkapi setiap umat Allah. Ada yang kasih karunia-Nya memimpin pujian,
Ada yang kasih karunia-Nya memperhatikan jemaat. Ada yang kasih karunia-Nya mengelola kebutuhan-kebutuhan gereja. Dan bahkan setiap umat Allah di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga mengaruniakan kepada mereka karunia di dalam bidang seni, arsitek, mesin, kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap kita terpanggil, tidak ada satupun yang tidak dikaruniakan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, keahlian dalam hidup ini. Karena kenapa? Tuhan mau memakai setiap karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak-Nya untuk memperlengkapi tubuh Kristus yang lainnya menjadi satu tubuh untuk memberitakan kerajaan surga bagi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saudara, apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita yang sudah diberikan karunia, sudahkah kita mengembangkan karunia itu bagi kemuliaan Allah? Seperti Besaleel dan Aholia yang telah diberikan karunia oleh Allah, bekerja, merancang, menghias, dan mengajar. Karunia apa yang kita miliki untuk kita pakai di ladang pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah dan kemuliaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan percayakan. Engkau yang memilih kami, Engkau juga yang mengaruniakan kami roh Allah. Engkau juga yang memperlengkapi kami dengan keahlian, bijaksana, pengetahuan untuk kami kerjakan pekerjaan Tuhan. Dan nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Terus berkati pekerjaan anak-anak-Mu sebagai tubuh Kristus. Kami boleh bergandengan tangan menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.